Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi pemirsa yang menyaksikan video saya kali ini. Kembali lagi bersama saya Raihan Ramadan dengan NIM akhir 26 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan tahun 2024 FKIP Universitas Mula Warman. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan kembali ilmu-ilmu ataupun wawasan yang telah saya dapatkan pasca mengikuti webinar yang bertajuk Penelitian dan Pengembangan Folklore Era Digital yang diselenggarakan oleh Diklisa, Dialog Pendidikan Literasi Bahasa dan Sastra, yang dimana forum ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 10 bulan, sesuai dengan diskusi yang telah diselenggarakan pada bulan ini, tepatnya pada pagi hari ini tadi, yang berpaut hashtag ke-10 melalui platform daring aplikasi Zoom, yang juga disambut hangat oleh Prof. Dr. Muhammad Rohmadi MHum, lalu kemudian Bapak Syihabul Huda MPD selaku moderator, serta dua narasumber yakni Prof. Dr. Nugrahini Eko Wardani MHum serta Ibu Dr. Dwi Sulistyorini MHum. Sesuai dengan tajuknya yang tadi, yakni penelitian dan pengembangan folklore era digital, juga berdasarkan hasil resum saya pula secara garis besar akan menyampaikan informasi serta wawasan kepada pemirsa semua bagaimana keterkaitan folklore dengan era digital yang sudah sangat maju di kehidupan kita sekarang ini. Langsung saja. Yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nugraheni Eko Wardani MHum. Penelitian pengembangan R&D ialah langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru ataupun menyempurnakan variasi produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan produk tersebut. Jadi produk-produk tersebut dapat berupa benda ataupun perangkat keras seperti buku teks, buku ajar, ataupun buku pedoman pembelajaran, atau pula bisa berbentuk benda atau perangkat lunak seperti model pembelajaran, media pembelajaran, ataupun evaluasi pembelajaran. Nah, adapun pertimbangan untuk menghasilkan produk-produk tersebut, yang pertama, produk itu penting. Yang kedua, produk itu yang dihasilkan memiliki nilai ilmu. Yang ketiga, peneliti memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman dalam mengembangkan produk. Lalu yang keempat, produk itu belum ada sebelumnya. Lalu produk sudah ada tetapi kurang berfungsi baik. Lalu adapun variasi produk yang sudah ada dan sudah baik. Nah, kemudian langkah penelitian dan pengembangan R&D dari teori Borg and Goal. Yang pertama, memilih produk berdasarkan hasil analisis produk yang sudah ada dan analisis kebutuhan. Jadi adapun kriteria pemilihan produk ini yaitu produk yang akan dikembangkan itu memenuhi kebutuhan. Kemudian ada waktu yang tersedia dalam pengembangan produk. Lalu SDM, sumber daya manusia yang tersedia, serta pengumpulan data dengan observasi, wawancara, analisis dokumen, dan sebagainya. Lalu kemudian melakukan kajian teori, mereview hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dikaji. Kemudian menentukan spesifikasi produk. Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian ini diberikan keterangan secara detail. Lalu kemudian mengembangkan prototipe. Jadi prototipe ini disusun sedemikian rupa untuk diuji cobakan di lapangan. Prototipe yang disusun itu bisa berubah setelah dilakukan uji coba lapangan. Lalu kemudian menguji kelayakan produk. Mulai dari draft produk yang diuji cobakan, kemudian dimonitoring dan evaluasi, lalu kemudian revisi, draft produk tadi direvisi, kemudian uji coba lagi, yang kedua monitoring dan evaluasi, hingga seterusnya, hingga revisi kembali sampai produk itu dianggap baik.
Perlunya FGD dengan menghadirkan kolaborator seperti siswa ataupun mahasiswa, pakar, dan peneliti. Lalu kemudian menguji keefektifan produk melalui metode eksperimen dengan menghadirkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu mendiseminasikan produk, sosialisasi, dan penyebarluasan produk melalui presentasi di forum ilmiah secara internasional, melalui artikel di jurnal Scopus Q1, Q2, Q3, artikel proceeding internasional bereputasi, buku ajar, buku teks, buku panduan, media pembelajaran aplikasi, dan sebagainya. Kemudian adapun langkah penelitian dan pengembangan R&D berdasarkan teori Dick and Carey. Yang pertama, analisis. Kedua, desain. Ketiga, pengembangan. Lalu yang keempat, implementasi. Dan yang terakhir, evaluasi dari formatif, revisi, dan sumatif. Lalu ada langkah penelitian dan pengembangan R&D dari teori Tyagarajan. Yang pertama, define atau analisis kebutuhan. Kedua, perancangan. Yang ketiga ada pengembangan yang mencakup pengembangan, validasi ahli hingga uji terbatas. Lalu yang keempat, diseminasi. Kata umumnya yaitu disebarluaskan. Adapun perlu diingat tidak harus diuji efektivitas ataupun eksperimen pada teori yang ini. Kemudian perlunya diperhatikan dalam penelitian dan pengembangan sastra, khususnya dalam lingkup pendidikan, itu mencakup creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Juga HOTS atau Higher Order Thinking Skill yang mencakup C4 yaitu menganalisis, C5 itu mengevaluasi, dan C6 itu menciptakan atau mengolah atau berkreasi lah intinya. Oke, yang selanjutnya yang kedua itu yakni integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai inovasi pendidikan dan penelitian yang disampaikan oleh Dr. Dwi Sulistyorini M.Hum. Sebelumnya pada video sebelumnya setelah saya bahas, folklore itu kan tradisi atau kebudayaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, berdasarkan hasil resume saya dari penjelasan Ibu Dr. Dwi, jadi folklore ini merupakan pesan ataupun kesaksian yang dituturkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan itu pula disampaikan melalui tuturan dan tindakan yang dapat berwujud dengan ucapan, nyanyian, nasihat, cerita rakyat, ataupun pantun. Folklore itu sendiri juga kan terbagi menjadi 3, ada yang dapat berupa lisan, sebagian lisan, ataupun yang bukan lisan. Nah, pada folklore yang lisan pula itu terbagi menjadi 2, yaitu folklore lisan primer dan sekunder. Pada folklore lisan primer itu dia yang murni dituturkan langsung secara lisan. Lalu kalau folklore lisan sekunder itu yang dituturkan kemudian dialihkan dalam berbagai media. Nah, kemudian pendokumentasian folklore lisan itu mencakup perekaman cerita yang beredar secara lisan, kemudian melakukan pewawancaraan dengan informan, lalu melakukan pendokumentasian lirik dan melodi lagu rakyat atau hasil dari wawancara bersama informan tersebut, lalu kemudian membuat transkrip teks dari sastra yang telah dilakukan wawancara ataupun pendokumentasian sebelumnya. Lalu adapun perlunya penyebarluasan sastra lisan sebagai mana itu? Pertama, disebarkan melalui media digital sesuai dengan tajuk yang telah dibahas tadi, yaitu folklore penelitian dan pengembangannya di era digital. Jadi penyebaran melalui media digital ini melalui beberapa platform yang sangat ramai digunakan di era sekarang. Kemudian, terbitkan karya sastra lisan itu dalam bentuk buku ataupun media cetak. Lalu, adakan pameran ataupun pertunjukan untuk mempromosikan sastra lisan. Kemudian, melakukan kajian sastra lisan dan publikasi atau diseminasi tadi. Kemudian kreativitas pendokumentasian. Yang pertama, membuat teks cerita bergambar seperti entah itu komik,
Intinya membuat cerita, tokoh, latar story-nya itu menjadi wujud bergambar yang entah itu bergambar fisik seperti komik ataupun bergambar yang bisa bergerak seperti animasi video itu. Yang kedua, membuat film animasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi bisa dibuat dalam bentuk film animasi bergerak ataupun bisa bersuara dengan adanya dubber atau dubbing pengisi suara tersebut. Kemudian, mengabadikannya dalam karya sastra dan karya seni. Kemudian bisa membuatnya menjadi infografis. Lalu, penelitian folklore di era digital. Yang pertama itu ada mengalih mediakan cerita rakyat menjadi visual dalam bentuk anime dari Jepang itu anime-anime, animasi ataupun buku dongeng. Lalu revitalisasi narasi melalui text to image atau text to video. Jadi cerita teks yang telah ditranskrip tadi bisa dialih mediakan menjadi image atau gambar ataupun juga video yang dapat disaksikan, ditayangkan, visual yang ada. Kemudian pengayaan visual dan multimodalitas dengan bantuan AI. Nah, AI ini kan yang lagi marak-maraknya digunakan di era sekarang. AI itu ialah artificial intelligence. Ya, yang bisa kalian tahu sendiri dan pasti kalian gunakan ya. Kemudian adapun komponen model visualisasi cerita rakyat yang interaktif. Yang pertama itu sumber narasi tradisional berasal dari cerita rakyat itu sendiri. Kemudian AI itu dapat berperan untuk memproses teks menjadi representasi visual atau audio. Nah, pada poin kedua ini AI itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk menjadi merepresentasikan si tokoh ataupun latar dari si cerita rakyat tersebut. Dengan bantuan AI itu sangat memudahkan kita untuk merepresentasikannya. Nah, kemudian adapun media interaktif yang menggunakan platform web ataupun aplikasi yang ramai digunakan lah oleh anak-anak Gen Z seperti saya di zaman sekarang seperti TikTok, Instagram, X yang sebelumnya bernama Twitter. Mungkin kalau Facebook itu sudah kurang digunakan oleh anak-anak Gen Z ya. Kemudian penggunaan produk dari partisipan yang aktif, misalnya pelajar ataupun mahasiswa seperti saya. Kemudian konteks budaya yang memuat nilai, simbol, serta makna kearifan lokal. Oke, sekian penyampaian saya atas pemaparan ulang materi yang dibahas pada keikutsertaan saya dalam forum Diklisa yang ke-10. Mohon maaf bila ada kesalahan atas tuturan kata ataupun kekeliruan informasi yang saya ujarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih.